Halo, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dede Setiawan, di dalam Dede Setiawan Channel. Oke, sahabat, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita yang positif, untuk berbuat baik kepada sesama, dan untuk memperbaiki, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di hari sebelumnya, minggu sebelumnya, dan tahun sebelumnya. Oke, lanjut sobat. Pada pagi hari ini saya Dede Setiawan atau Dewa bakal sedikit mengulas tentang hakikat rizki. Rizki itu apa sih, Pak? Rizki itu adalah apa yang kita dapatkan, baik itu yang berupa materi, kesempatan, kebaikan dari orang lain, atau hal-hal yang terduga yang membuat kita senang, itulah rizki. Atau bisa jadi mungkin yang membuat kita sedikit kecewa, sedikit sedih, bahkan itu pun juga rizki, sobat. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dengan kesedihan itu kita mendapat sesuatu kesempatan yang lebih baik. Banyak orang mati-matian untuk mendapatkan rezeki, khususnya rezeki yang berbentuk materi. Banyak yang pergi pagi, pulang malam, bahkan pergi dini hari sebelum anaknya bangun dan pulang ketika anaknya sudah tidur. Kenapa demikian? Karena mereka mengusahakan untuk mendapatkan rezeki dalam versi mereka. Ada juga orang yang diam, tapi dia selalu berlimpahan, dapat materi dari mana saja. Itu juga rezeki. Rezeki ini tergantung kita melihat dari aspek mana, dan tergantung kita melihat dari sisi mana kita melihatnya. Dalam hal untuk mendapatkan materi, rezeki yang berbentuk materi, berbentuk kebaikan yang akan kita dapatkan, ada 4 yang harus kita lakukan, khususnya untuk umat muslim. Yang pertama, jaga silaturahmi. Silaturahmi dengan teman, silaturahmi dengan saudara, silaturahmi dengan guru, silaturahmi dengan senior, silaturahmi dengan junior, dengan siapapun yang kita kenal. Jaga silaturahmi, karena dengan silaturahmi insya Allah itu salah satu yang bisa melancarkan rezeki. 4 ini versi saya ya, versi Dede Setiawan. Yang kedua, jangan lupa bersyukur. Bersyukur dari apa? Dari nikmat apapun yang diberikan kepada kita. Dan bersyukur ini banyak caranya. Bisa kita menggunakan nikmat itu dengan hal-hal yang baik, atau bisa kita dengan mensedekahkan kepada orang lain. Yang ketiga, dekati pemberi rezeki. Siapa pemberi rezeki itu? Menurut kepercayaan umat Islam, Tuhan. Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatinya dengan cara apa? Dekati yang pertama di sepertiga malam. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang lebih sholat, tidak ada sholat yang lebih afdol selain sholat fardu, yaitu sholat yang dilakukan di sepertiga malam, yaitu sholat tahajud. Kapan sepertiga malam itu? Yaitu antara dari jam 1 sampai jam 4.
Di saat orang lain terlelap tidur, kita bangun, sholat kepada Allah, ungkapan semua keluh kesah kita, minta apa yang kita mau kepadanya, dan insya Allah Allah akan melancarkan segala urusan kita. Dan termasuk di dalamnya rezeki kita. Itu yang pertama, tahajud. Yang kedua, duha. Dan duha ini banyak banget faedahnya, banget pahalanya bahkan sangat besar di dalam duha ini. Salah satu pahala dari duha itu, duha bisa menghapuskan dosa 1 tahun, dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun sebelumnya. Kata Allah, duha bisa menghapuskan dosa kita, walaupun dosa itu sebanyak puihan yang berterbangan, kita akan dihapuskan. Minta juga kepada Allah di sana. Insya Allah Allah akan memperlancarkan segala urusan kita dan termasuk rezeki kita di dalam duha ini. Dan yang keempat, terakhir, jaga hati. Hati dari apa? Iri, dengki, hasad kepada orang lain. Jadi melihat orang lain lebih sukses dari kita iri, ingin mencelakainya, ingin kita merasa kita lebih baik dari dirinya, kita merasa kenapa orang seperti itu, kenapa saya seperti ini. Jaga hal-hal seperti itu, karena kita harus percaya rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atur. Dia nggak akan dapat apa yang dia mau kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak memberi jalan kepadanya. Maka dekati dulu Allah, insya Allah rezeki kita mengalir dengan deras kepada kita. Semakin kita iri kepada rezeki orang lain, semakin sedikit rezeki yang Allah kasih kepada kita. Itu ya, dibalik semua langkah-langkah dibalik semua yang tadi, itu yang harus kita lakukan dalam diri kita. Jagalah hati kita, gak boleh iri, gak boleh sirik. Sirik itu bukan berarti, jadi sirik itu ada dua. Sirik yang pertama yaitu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sirik yang kedua itu adalah sirik versi iri kepada orang lain. Gitu ya, karena dalam bahasa Indonesia itu sangat beragam gitu ya. Ada ketika iri kepada orang lain itu ada yang menyebutnya syirik juga gitu. Kamu syirik ya kepada saya. Kan ada konteks kalimat yang seperti itu, atau kadang-kadang kamu iri ya kepada saya. Itu sama-sama aja gitu ya, tujuannya ke sana. Jadi itu maksud saya, jaga hatinya. Kadang kita melihat kenapa dia perasaan biasa aja, usahanya biasa aja, tapi rezekinya berlimpah. Kita nggak tahu di balik itu mungkin dia ibadahnya di sepertiga malam kepada Allah lebih getol daripada kita, dan duhanya lebih getol juga, terus lebih ikhlas apapun yang dia lakukan gitu. Nyambung pada pembahasan sebelumnya, ya berarti apa, kita harus ikhlas apa yang menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan iri. Setiap orang dapat jatah, dapat jatahnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah memberikan rezeki, dan ketika kita tidak percaya dengan itu, maka sama aja kita tidak mempercayai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, dan itu janji Allah bakal memberi rezeki kepada siapapun, bahkan kepada semut pun. Semut, kuman, makhluk yang terkecil pun Allah kasih rezeki dia.
kita nggak boleh iri, nggak boleh sirik kepada, khususnya kepada sesama kita yang lebih lebih banyak rezekinya dibanding kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita senangi, kita evaluasi apa yang salah di dalam diri saya, kenapa saya seperti ini. Tapi bukan berarti kita harus putus asa, tapi kita evaluasi, muhasabah. Kalau dalam Islam itu bahasanya muhasabah. Muhasabah dalam bahasa konteks Indonesia itu introspeksi diri, menuju memperbaiki diri dari tadinya kurang baik menjadi baik. Gitu ya. Jadi itu pagi ini saya berbagi mengenai rezeki. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya apapun yang ada di dunia ini tergantung kepada kitanya. Kita mau seperti apa? Mau rezekinya bagus, berarti usahanya juga harus lebih bagus. Usaha mendekatkan kepada pemberi rezeki, membersihkan jiwa kita. Jangan sampai ketika Allah akan mempercayakan sesuatu kepada hambanya yang dia sayang, yang dia cintai. Jangan halangi jangan sia-siakan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita mengotori hati kita, iri kita kepada teman, iri kepada saudara, iri kepada siapapun yang lebih baik. Justru jadikan kebaikan mereka itu menjadi contoh buat kita, menjadi itikat bahwa kita harus menjadi lebih baik juga. Kita harus muhasabah, kita harus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Terus bertaubat. Tapi jangan sampai taubat hari ini, besok seperti itu lagi. Tapi terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu aja sedikit ya dari saya pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan semata-mata datang dari kebodohan diri saya pribadi. Bukan maksud menggurui, hanya ingin berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagi bisa bermanfaat buat sahabat semua. Kalau yang sudah biasa mendengarkan seperti ini, mudah-mudahan saya mengingatkan kembali gitu ya. Yang terakhir, jangan lupa seperti biasa, like, komen, dan subscribe, share juga kalau video ini bermanfaat, karena like, komen itu gratis, dan kalau berbagi insya Allah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.